Perkenalkan, nama saya Eka Prima J. Simamora dengan NIM B100-226. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Sekarang saya ingin menjelaskan materi mengenai sumber hukum administrasi sebagai tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Ratna Dewi SHMH dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Sebelum itu kita harus mengetahui apa pengertian dari sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi si pelanggarnya. Hukum administrasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah tempat di mana hukum itu diambil. Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya, hubungan sosial politik, sosial ekonomi, dan geografis, pandangan keagamaan dan kesusilaan. Contohnya, seorang ahli ekonomi mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan masyarakat itulah yang menimbulkan akibat hukum. Sedangkan ahli sosiolog atau ahli masyarakat mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian masyarakat itulah yang menimbulkan hukum. Sumber hukum material memiliki faktor-faktor. Yang pertama, sejarah atau historis. Yang kedua, antropologis. Yang ketiga, psikologis. Yang kedua adalah sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah tempat di mana hukum itu mendapatkan kekuatan. Beberapa bagian dari sumber hukum formil. Yang pertama, perundang-undangan. Perundang-undangan tercipta dalam konteks hukum positif yang dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Ciri-ciri dari perundang-undangan ada 3. Yang pertama, bersifat komprehensif, luas dan lengkap. Yang kedua, bersifat universal. Yang ketiga, memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memeriksa dan memperbaiki diri sendiri. Yang kedua, kebiasaan atau praktek tata usaha negara. Keputusan yang diberikan oleh alat administrasi negara atau yang sering disebut dengan keputusan tata usaha negara atau disebut dengan bisiking. Dalam mengeluarkan keputusan atau ketetapan-ketetapan tersebut, muncul praktek yang melahirkan hukum administrasi atau sama dengan hukum yang tidak tertulis. Yang ketiga, jurisprudensi, yang dibuat oleh hakim terdahulu yang sudah memiliki kekuatan yang tetap, kemudian hakim yang lain akan mengikuti dengan kasus yang sama. Yang keempat adalah doktrin. Doktrin memiliki proses yang sangat panjang. Doktrin baru dapat dipakai atau diperbolehkan dipakai apabila sudah memiliki izin atau sudah diakui secara umum. Yang terakhir adalah traktat. Sumber hukum ini berasal dari perjanjian internasional. Perjanjian ini dapat dipakai oleh negara apabila negara tersebut sudah diratifikasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.